Halo. 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 Gua Agung Kakak. Gue Lisa Rahmita Widiati. Gue Desya. Gua Bali. Nama saya Citra. Thank you banget nih udah spare waktu buat main sama aku. Aku mau ajak kamu main. Nama gamenya adalah 5 second rule. Aku akan ngasih kamu pertanyaan. Kamu cuma punya waktu maksimal 5 detik buat ngejawab semua pertanyaan aku. Oke. Dan gak boleh sama jawabannya. Siap nggak? Gak boleh sama jawabannya. Gak boleh ada yang sama. Boleh. Oke. Oke, siap ya? Iya, kita coba ya. Oke, coba ya. Gimana? Oke. Siap ya? Tapi ini nggak ada clue tentang apa. Nggak ada. Nggak, Iya. langsung aja udah. Oke? Oke. Masa kecil? Kurang bahagia. Kurang bahagia. Indah. Bahagia. Senang. Dimanja? Iya. Jarang. Enak banget. Sometimes Uang jajan? Dulu banyak. kurang cukup. Cukup banget. Malak. Perintah? Enggak. Gak suka. Susah nurutinnya. Lebih sering gue yang kasih perintah. Bos. Orang tua? Cerai. Sayang. Saya. Sayang, Cinta. Nyebelin. Nggak punya. Nggak punya. Saya. sayang banget. Sayang? Keluarga, Keluarga. Aku butuh. Ya biasa aja. Anjing. Sejahtera? Duit. berusaha. Selalu. Belum pernah. Berkeluarga? Belum pikiran. Entar. Ntar dulu deh. Akan. Udah pernah, mau lagi. Yang belum sempat? Yang belum sempat banyak banget. Banyak. Banyak lah. Tidur. Bahagia. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Jadi ada satu game lagi. Aku punya kartu, kamu tinggal ambil aja satu kartu, terus kamu jawab sejujur-jujurnya. Don't tell. Hal apa yang keluargaku tidak tahu tentang aku? Banyak. Apa dong? Kira-kira apa nih yang paling... Iya nggak tahu. Iya. Aduh. Gue udah gak virgin. Tapi sebenarnya gue tahu bokap gue tahu karena suka nyindir, gitu. Tapi Mereka seolah-olah kayak nggak tahu, kayak pura-pura nggak tahu gitu. ada hal lain kan? Hal lain. Selain itu yang orang tua kamu mungkin belum tahu tentang kamu. Gaji. Gaji? Ya. Kenapa tuh gaji? Kayak gue nggak pernah cerita spesifik di gaji gue berapa. Kenapa gitu? Karena gue berada di industri kreatif, kayak gaji gue setiap bulan berubah-berubah karena tergantung dari insentif gue juga. Dan mungkin orang tua gue cuma tahu gaji pokok gue doang. Kayak insentif itu gue nggak pernah cerita. Tapi pasti mereka akan bangga gak sih kalau misalkan tahu anaknya udah berhasil kayak gini? Sebenarnya sih gue cuma takut nanti kayak kamu dapat bonus segitu, kamu tabung nggak? Nah sebenarnya itu yang gue belum mau mereka tahu karena gue masih kayak gue pengen beli ini, beli itu gitu. Tapi suatu hari akan ada rencana untuk ngasih tahu ke mereka. Pasti. Kalau gue udah bisa menabung semua hasil bonus gue sebenarnya. Jadi sampai sekarang pun kamu berarti belum sempet nabung. Susah. Kenapa? Aduh nggak tahu. Just enjoying life. Tapi salah sih itu sebenarnya. Itu yang mungkin yang belum sempat gue lakuin juga, nabung belum. Emang belum ada niatannya atau? Ada, niat tuh selalu ada. Oke. Tapi begitu jalan nongkrong sama temen misalnya, nongkrongnya kesini terus tiba-tiba gue ngeliat temen gue beli sepatu kayak, gue juga ada duit nih di ATM kayak beli ah gitu. Terus besoknya gue pergi lagi sama temen gue, misalnya mereka beli baju, beli juga ah gitu. Toh gue masih ada duit gitu di ATM, gue mikirnya gitu. Tapi gue gak mikir ke masa depan, ngerti gak sih? Iya. Jadi belum ada urgensi yang muncul untuk kayak, oh kayaknya sekarang aku harus butuh nabung nih. Iya. Selain kamu gak virgin dan orang tua kamu mungkin gak tahu kamu bisa nabung, ada lagi gak sih yang mereka tuh belum pernah tahu tentang kamu? Ada sih kayaknya. Apa tuh? Jadi pernah 6 bulan yang lalu, sebenarnya orang tua gue nggak apa-apa kalau gue pergi minum. Nah tapi pada saat itu temen gue dipukul dan gue dan semua temen-temen gue refleks langsung mukulin orang yang mukul temen gue. Dan gue tuh bener-bener mukul tuh orang yang bener-bener mukul, literally mukul lepas gitu loh.
karena dia nyakitin teman gue dan gue lagi pengaruh alkohol. Dan gue pada saat itu pacar gue tahu aja marah banget, apalagi nyokap gue. Dan itu gue nggak pernah cerita, maksudnya kayak kalau ketemu ya apain juga gue cerita gitu. Tapi kalau misalkan ini kita upload di YouTube, berarti mama bisa tahu dong? Silakan mama, maaf ya mama. Ya kira-kira ada pesan apa nggak kalau ini mama papa kamu baru tahu nih dari video ini nih? Ada pesan-pesan tertentu nggak yang mau disampaikan? Ada sih, pesan nyokap gue dari dulu selalu jaga temperamen kamu, jaga emosi kamu, karena itu bisa berakibat fatal kalau kita nggak menjaga emosi kita. Dan gue emang orangnya emosional kadang-kadang, dan nyokap gue selalu mempesankan itu. Apalagi misalnya gue lagi ke Bali pulang terus pas udah di airport pasti titip pesan, jaga emosi anak, dewasa ya. Jadi semacam ada kayak quotes hidup atau kayak moto hidup gitu berarti ya? Ya, itu pegangan gue sih, jaga emosi. Ya itu yang masih sulit juga. Karena emosi itu kayak luas banget ya sih. Kayak gue impulsif konsumerisme, kayak beli barang tuh, itu gue gak bisa menahan emosi gue. Atau nafsu itu ya. Itu bisa berasal dari emosi juga. Misalnya ya itu. Atau nggak misalnya tiba-tiba gue lagi nyetir, ada yang tiba-tiba nyerobot, gue langsung klakson, keras banget kayak teriak-teriak. Ya itu sih yang gue pegang, pesan nyokap, selalu jaga emosi. Lu jago deh mancing gue. Nanti dibacain aja nih pertanyaannya apa. Oke. This there. Apa hal yang ingin ku akhiri dengan keluargaku? Oh, ku akhiri ya. Gue sih lebih ingin mengakhiri keikhlasan gue atas kepergian bokap gue. Karena bokap gue udah meninggal, bahkan gue gak mau mengingat itu berapa tahun. Karena gue paling deket sama bokap gue kan. Jadi kayak setiap orang tanya, misalnya udah gak ada bokap, emang udah berapa lama? Gue gak pernah mau jawab. Gak pernah mau, kayak menganggap bokap gue gak pergi. Bokap gue hanya ntar datang kok gitu. Ya kamu selalu percaya bahwa bapak akan selalu balik. Bahkan suatu titik kamu ngerasa kayak kayaknya gue gak bisa lagi kayak gini. Iya, ya. Untuk sekarang maksudnya kayak terendah gue harus kerja yang gue ngidupin gue sendiri. Maksudnya gue benar-benar di Jakarta sendiri kayak gitu. Jadi kayak yang mana nih bokap gitu. Ada titik kayak coba ada bokap itu selalu sih gitu. Jadi kayak tapi ternyata nggak ada ya. Itu yang nggak bisa gue ingkari kalau dia udah nggak ada. Ada nggak sih memori yang paling kamu ingat banget nih tentang kamu sama bapak kamu? Gue waktu itu paling nggak suka kalau gue harus pindah ke Jakarta atau gue harus ke Jakarta lama-lama. Terus bokap gue bilang kayak bentar aja Nes ke Jakarta gitu. Gue jarang ketemu bokap kan karena dia kerja di Jakarta, gue di Surabaya gitu. Terus akhirnya kayak ternyata gue nggak dikasih tahu kalau separah itu bokap gue sakit gitu. Bokap gue gue suka banget tuh nonton konser gitu kan, lihat jazz kayak live music gitu. Terus bokap gue masih kayak mau nonton, inget banget gue waktu itu Eva Celia, Indra Lesmana gitu. Di Kemang, ayo nonton papa temenin. Dan ternyata dia masih nyembunyiin penyakitnya dia yang dalam gitu. Setelah dia nemenin gue, besoknya dia drop. Dia harus ke rumah sakit kayak terus. Ternyata dia harus diamputasi gitu. Jadi kayak gue keinginan anaknya gitu untuk anaknya nonton konser gitu. Yang dia emang juga suka jazz gitu. Udah. Jadi di saat itu bener-bener gue baru ketemu terus tapi kayak udah dipisahin gitu. Gue tinggal, akhirnya gue kayak ya udah gue ngalah, gue tinggal di Jakarta. Tapi hanya dikasih waktu 3 bulan untuk gue ketemu dia udah nggak ada. Itu kayak momen yang gue benar-benar ngurusin dia. Bahkan kayak kayak gue tuh sebetulnya kayak kotoran, maksudnya dia kan sakit ya, kan nggak bisa otomatis kayak buang air besar gitu. Gue tuh tengah malam, gue kan suka begadang gitu kan, terus kayak gue tuh tengah malam tuh
Nes gitu. Terus dia tainya itu kayak tai kambing, sorry ya, maksudnya kayak tai kambing. Gue yang bersihin, gue yang, maksudnya akhirnya gue dikasih kesempatan sama Tuhan di saat detik-detik terakhirnya dia tuh, di saat dia nggak ada gitu. Tapi justru di saat dia dipanggil, gue tuh dikasih kayak lagi marah sama bokap gue tuh cabut, nggak di rumah sakit. Sedangkan keluarga yang lain ke hotel, di hotel depan rumah sakit itu, gue cabut malahan ke rumah yang Jakarta ini. Terus habis itu bokap gue nggak ada. Pas banget gue masuk ke rumah, bokap gue nggak ada. Jadi kayak emang dia nggak mau kayak gue tahu dia nggak ada gitu. Itu sih momen, maksudnya akhirnya ya gue bisa ikut ngerawat dia di saat sakit. Kalau nilai-nilai tertentu atau moto hidup yang selalu kamu kaitkan dengan Bapak, ada? Kejujuran. Papa tuh paling, dia bilang kayak apa, dimanapun kamu, kalau kamu nggak salah, kamu ngomong gitu. Kamu boleh mati-matian bela diri kamu harus, tapi ya kamu harus jujur gitu. Kayak kamu nggak salah ya kamu jujur, kayak enggak, aku nggak ngelakuin ini gitu. Nggak peduli orang gimana, tapi kayak itu akhirnya tertanam di saya gitu. Kayak apapun yang sekarang gue rasain, gue kayak ngomong enggak gitu gitu. Yang mungkin orang lain belum bisa terima, tapi nilai kejujuran dari hal duit atau apa gitu, itu bokap sih selalu ngajarin kayak dimanapun lu kerja atau lu bersosialisasi, kejujuran itu paling penting. Tapi pasti bokap bangga banget ya? Enggak sih, mungkin sekarang. Kenapa? Gue belum bisa kayak bahagiain nyokap gue mungkin ya dalam hal finansial gitu. Ibaratnya mungkin kalau sama bokap gue, nyokap gue mau minta apa, maksudnya masih bisa lah gitu. Tapi kalau sekarang aja kadang-kadang kalau lagi kepepet banget malah minta nyokap gitu kan. Gitu sih. Kalau gitu ada nggak sih kayak sesuatu yang mungkin belum sempat kamu katakan ke bapak kamu, belum sempat kamu utarakan gitu? Maaf, belum bisa yang kayak papa harapin mungkin gitu. Yang padahal gue tahu bokap gue nggak pernah nuntut apapun itu. Asal selama gue seneng, gue suka, ya gue lewatin itu. Gitu. Terus diambil, dibacain aja. Apa pertanyaannya? Oke, who am I? Siapakah aku di dalam keluargaku? Gua anak satu-satunya. Jadi ya tunggal lah, sekeluarga cuman gua, ibu gua, bapak gua. Gue kalau di keluarga gue intinya, lo kalau kenal gue di luar sama keluarga gue pasti beda banget sama ngeliat gue pas lagi bareng keluarga gue. Kayak kesannya gini deh, orang tua gue tuh udah punya bayangan seorang Alisa itu sebenarnya yang bagaimana, yang kayak Islam banget, baik banget. Ya hidupnya kayak lurus-lurus aja lah gitu, tapi ya di luar kan ya kasarnya nggak selurus itu lah. Tapi akhirnya gimana cara kamu bisa bertahan dengan ekspektasi dari orang tua kamu? Gimana bisa bertahan? Sebenarnya capek banget karena lo ngebayangin dia kayak hidup kayak dua orang aja gitu, setiap di rumah sama di luar kayak beda terus. Capek sih. Pengen berubah, maksudnya pengen sih sebenarnya ngeliatin aslinya gue juga gitu kan sama orang tua gue, tapi takut jantungan aja gitu mereka. Udah pernah nyoba? Iya, mulai deh dari gue ngerokok, ternyata udah tahu, dan itu kayak ya mereka sih masih kayak gak marahin gimana, cuma kayak biasa lah, berhenti dong, rokok tuh gak baik, gak ada value-nya sama sekali, bla bla bla. Kayak ya gue pernah lah, maksudnya kayak pulang-pulang kayak, lo tau kan bau-bau dari bar yang kayak bau alkohol, rokok segala macem, cuma kayak kamu ngapain aja kok pulang jam segini? Cuma bilang iya di kosan teman pada ngerokok semua, minum, tapi aku enggak kok, kayak gitu lah. Tapi emang gimana ya, kan orang mikirnya kayak kalau bertiga doang sekeluarga tuh bisa sedekat itu gitu ya sama orang tua, tapi gue nggak pernah namanya ngerasain orang tua gue tuh kayak temen cerita buat gue juga tuh nggak pernah gitu. Itu kali ya yang gue sirik gitu. Kalau tadi gue bilang gue nggak pernah sirik sama orang lain yang punya saudara atau apapun, tapi gue suka sirik sama teman-teman gue yang bisa se-open itu sama keluarganya. Itu sih. Tapi berarti maksudnya orang tua kamu emang gak bisa diajak ngobrol kah, atau memang
ada pandangan yang berbeda kah? Ngobrol, gue kayaknya ngobrol sama orang tua gue tuh kayak gue udah tahu nih apa aja yang bisa gue obrolin, apa aja yang enggak. Kayak obrolinnya tuh, oh kalau misalnya ini gue nih lautan, gue tuh cuman kayak di atas-atasnya doang gitu bisa ngobrol tapi nggak bisa yang dalam-dalam. Terus gue bener-bener kayak nggak pernah mau bahas tentang kayak agama, politik dan segala macam kalau sama orang tua gue karena kayak gue sebeda pandangan itu. Berarti banyak dong hal-hal yang sebenarnya kamu tuh udah simpen dalam-dalam nih, kamu udah tahan dalam-dalam tapi nggak kasih tahu ke keluarga kamu. Wah banyak banget. Apa kayak apa contohnya kayak? Gue tuh nggak pernah bisa curhat apapun kayak misalnya kalau misalnya gue curhat tentang stres nih di kantor bla bla bla, pasti bokap gue bilang ya ampun kamu baru segitu doang udah stres, bapak yang berangkat jam 7 pagi pulangnya segini biasa aja gitu. Terus apapun permasalahan gue ya pernah lah ya gue coba cerita masalah gue, pasti balik-balik lagi makanya sholat, makanya ngaji yang kayak gitu. Dan ya oke lah gue coba sholat, enak sih, cuman gak tau gue mungkin sholatnya kurang kayak gimana, gue juga belum menemukan jawabannya gitu loh. Kok gue kedengerannya kayak tidak beragama banget ya, bukan gue, bukan itu ya maksud gue. Tapi berarti ada ekspektasi nggak kayak kira-kira keluarga yang kamu harapin tuh kayak gimana? Atau kalau misalkan nanti kamu udah berkeluarga, kamu akan menjadi keluarga yang seperti apa? Kalau mau simpelnya aja sih, gue akan ngambil apa yang bagus dari orang tua gue. Kayak mereka tuh secare itu sama gue, nggak pernah mau gue susah segala macam. Tapi gue juga mau buang jauh-jauh yang selama ini kasarnya udah nyakitin gue sebagai anak. Nanti ke anak gue nggak mau kayak gitu kasarnya. Gue mau lebih open minded, gue mau dengerin curhatan anak gue. Ya gue pengen lah jadi ibu dan teman buat anak gue. Susah sih pasti, maksudnya tahu batas-batasannya. Kayak, ya namanya seorang ibu ya nanti gitu kan, kayak kapan lo bisa jadi teman, kapan lo bisa jadi ibu tuh gue yakin emang susah itu. Cuman ya gue pengen lah bisa lebih baik daripada orang tua gue gitu. Kayak gue sayang banget sama mereka, tapi banyak yang bisa mereka improve juga gitu sih menurut gue sebagai orang tua ya. Tapi berarti kan ini video akan aku share lewat YouTube nih. Kira-kira ada nggak sih pesan-pesan yang akan kamu kasih nih ke orang tua kamu, kayak mungkin ada sesuatu yang kamu nggak bisa ngutarain secara langsung, kamu mau lewatin di video ini? Pertama sih sebenarnya gue pengen minta maaf dulu, maaf banget kalau belum bisa memenuhi semua ekspektasi ibu sama bapak gue. Tapi gue juga pengen kalian bisa lebih ngerti kebutuhan gue selain keuangan, selain cuman kayak caring doang tuh ada yang namanya mendengarkan anak, ada yang namanya nanya how are you doing today. Itu kayak gue gak pernah dapet kayaknya gitu loh, kayak dan menurut gue itu penting banget sih. Kayak ya gitu ya, semoga ibu bapak gue kayak gak akan nonton YouTube juga sih, cuma sih semoga jangan nonton ya, gue takut mereka jantungan juga. Tapi ya gitu sih, lebih dengerin anaknya aja sih. Maksudnya gue tuh paling gak bisa didengar namanya orang tua selalu bener, karena menurut gue tuh enggak juga sih. Maksudnya anak sama orang tua tuh saling belajar dari masing-masing. Setuju. Gila, setuju sama gue. Gimana tapi habis sharing, kamu ngerasa lebih lega kan? Lega lah, gue gak pernah bisa, mungkin ngomongin ke orang tua gue. Dan maksudnya ke teman-teman pun gak semuanya gue bisa seterbuka itu kan. Karena maksud gue, gimana sih kadang tuh gue suka ngerasa gini deh, gue sebenarnya di keluarga baik-baik. Apa sih kasarnya yang gue keluhin gitu ya, maksudnya dibanding orang mungkin ada yang unfortunately lebih kayak broken home atau apa gitu. Dan gue kan gak enak kayak mau curhat kayak, entar curhat kayak, apaan sih Al, kayak keluarga lo tuh kan masih bisa support lo, masih lengkap kayak gini-gini gitu. Jadi kayak kadang-kadang gak enak juga mau curhat tentang keluarga gitu loh. Remember me, aku ingin diingat sebagai sosok anggota keluarga yang seperti apa? Yang kayak out of reach, terus kayak nggak pernah di rumah, terus kayak kalau liburan selalu datang bawa wow gaunnya banyak banget, terus kayak nggak diganggu deh hidupnya. Itu loh Tante Citra. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Karena saya nggak mau diingat. Kenapa tuh? Ya nggak apa-apa, biar mereka tahu aja kalau mau bicarain keluarga, gue kayaknya punya keluarga sih gitu. Yang gue buat sini tuh
Masih. Yang kayak gimana tuh? Orang-orang yang tentunya gue punya derajat lebih dari teman di keluarga itu kan definisi. Maksudnya kayak yang selalu ada ngasih lo pesan ke rumah, kekeluargaan. Iya. Iya tuh ya, keluarga gue tuh nggak ada feel kekeluargaan. Keluarga dalam artian semua ya, tapi ini exclude ibu gue ya. Kalau ibu ya malah ada ibu, jadi kayak gue akan di rumah di Paris terus sendiri. Tapi apakah ini memang elaborasi dari ada kenangan buruk di masa lalu atau memang ini definisi yang kamu ciptakan? Simply sejujur-jujurnya aja sih kalau gue tuh nggak apa ya, mentang-mentang kita emak gue kakaknya emak lo, jangan kira gue harus spend time sama lo. Gue punya spend time sama lo. Iya benar juga ya. Tapi berarti Bikin video. definisi keluarga kalau menurut kamu? Definisi keluarga kalau menurut saya adalah idealnya gitu ya kali. Idealnya definisi keluarga adalah mungkin kayak anjing, terus kayak di rumah ada pemanas ruangannya, terus kayak orang yang gue nggak perlu bicara, jadi gue udah tau lah posisi lu gimana. Ada di keseharian gue, kayak misalnya lu di rumah nih, terus lu nyampe rumah lu buka HP gitu. Nah tuh HP itu keluarga gue, ngerti gak sih? Nah orang-orang yang perannya sepenting itu dalam hidup gue, kayak HP lu mampus nggak kalau HP lu nggak ada gitu. Nah ada tuh orang-orang gitu dalam hidup gue yang kayak mana nih dia, ngerti gak sih? Kayak HP pentingnya. Gue butuh dia sehari-hari, kalau dia nggak ada gue bingung. Kayak ada terusnya di kantor gue kayak gitu sih. Dan gue ada orang-orang itu, sayangnya mereka sama sekali nggak ada hubungan darah juga sama gue. Tapi it's really okay kalau misalkan mereka tidak ada hubungan darah sama kamu, tapi kamu mereka sebagai keluarga kamu. Lebihnya sih kebalikan sih, gue lebih memahami itu karena mereka anggap gue udah kayak keluarga mereka gitu. Ngerti nggak sih? Gue tahu ini paham betul karena gue sendirian di negara orang jauh banget, terus kayak kita punya kultur yang beda banget, kita bentuknya beda banget, kita makannya beda banget, ngerti nggak sih? Dan gue nggak tahu gimana caranya, betapa purenya perhatian dan perasaan orang-orang itu ke gue sampai gue bisa senyaman, gue bisa dapet rasa kekeluargaan di antara orang ini, ngerti nggak? Nah hal kayak gitu menurut gue perlu di-appreciate, dan kalau gue boleh pilih kayak di The Sims nih, gue masukin dia jadi keluarga gue gitu. Itu sih. Tapi respon dari papa atau dari ibu gitu? Oh kalau papa sama ibu gue, alhamdulillah dua-duanya ngerti. And menurut gue yang penting dua orang itu aja. Sebenarnya gue bodo amat. Gak tau juga gue respon mereka apa, karena gue gak pernah tanya. Ada nggak hal-hal yang mungkin belum sempat kamu ngomongin ke keluarga kamu atau ke keluarga besar kamu yang Ada. kamu mau sampaikan di sini? Kalau gue mau kalau please just leave me alone man gitu ya. Yang tadi gue bilang, mentang-mentang kita ada hubungan keluarga, maksudnya ada hubungan darah dalam silsilah keluarga, bukan berarti kita teman. Ini kayak nyambung, ya gitu. Gue jadi marah-marah ya, maaf ya. Tapi lagi pas banget momennya, gue pulang dulu kesel cari orang. Ya nggak apa-apa, keluarin aja. Ya nggak apa, ya gitu sih menurut gue. Jadi gue lagi kesel banget, gue lagi stres di rumah karena harusnya gue pulang nih. Karena gue punya rasa nyaman sendiri ketika gue ada apa ya, kayak jauh gitu dari orang-orang ini. Hubungan gue sama orang ini malah jadi lebih baik. Kadang gue kalau ada waktu yang benar, gue jadi ngobrol sama mereka kayak kualitas obrolan gue juga. Gue bisa update-nya tuh per apa ya, kayak Act 1, Act 2, Act 3 gitu ya. Gue nggak perlu kayak teleponan setiap hari. Kan kalau gue reachable gini, kalau gue ngebales, ntar dia WhatsApp mak gue nih, Tan, Citra mana sih kok nggak bales? Mati kan? Gue lagi kayak, mah aku males. Iya deh jangan gitu dong, mama udah ngomong sama mamahnya, katanya mereka mau kesini. Mati gue gitu loh, kayak gimana sih ini semua gitu. Gue harus kabur kemana men? Gitu kayak. Oke, remember me. Aku ingin diingat sebagai sosok anggota keluarga yang seperti apa. Paling pengen diingat sebagai anggota keluarga yang bertanggung jawab pasti. Bertanggung jawab atas apapun ya, entah dari keuangan keluarga gua, entah dari masalah-masalah yang akhirnya datang ke keluarga gua, masalah yang datang sendirinya atau yang memang
disebabkan karena gue. Ya gue dari kecil udah terlatih juga untuk menghadapi apapun masalah yang datang. Kenapa harus kamu yang tanggung jawab? Karena gue anak pertama dan dari gue kecil orang tua gue udah kerja. Ya karena kurang beruntungnya gue juga lahir dari keluarga yang bukan berkecukupan, mungkin jauh beda dari teman-teman gue yang ya lumayan berkecukupan. Gue lahir dari keluarga yang memang harus berjuang buat, jangankan buat kebahagiaan ya, menurut gue buat lo bisa makan aja tuh lo harus berjuang dulu men, baru lo bisa makan. Jadi gue emang dari kecil dilatih untuk jagain rumah, jagain adik-adik gue masak buat adik gue dikasih uang per hari sekian dan gue harus bisa cukup untuk uang jajan gue sekolah, uang jajan adik gue sekolah. Adik gue ada 2 btw, cowok sama cewek. Yang cowok udah nggak ada tahun lalu, tinggalan cewek. Nah dari kecil tuh gue yang emang take care mereka sih gitu. Jadi apapun masalah yang datang ke gue dan keluarga gue, pasti yang pertama menghadapi itu adalah gue. Tapi emang berarti mama papa titipin itu ke kamu? Banget. Dari gue SD ya mungkin gue udah jagain adik gue yang satu TK, yang satu umur 3 tahun tuh udah gue yang ya waktu main gue pun gak sebanyak teman-teman gue lah yang pulang sekolah langsung bisa main gitu. Gue harus pulang, gue harus cek adik-adik gue harus kasih makan mereka tidur siang, mungkin malaman jam 8-an ketika bokap nyokap gue balik gue baru bisa main sih. Pernah jadi beban kan? Kalau misalkan gue compare sama kehidupan teman-teman gue ya pasti jadinya beban kan. Yang lain tuh yang mainnya abis ini kesini terus gue ya anjing gue mau sih ikut tapi gue nggak bisa gitu. Malam deh gimana ya lu malam ya gitu lah. Kalau sekarang mungkin gue ngerasa ini bukan jadi beban ya, ini emang udah tanggung jawab yang emang harus gue lakuin gitu. Tapi kalau dulu waktu gue masih kecil, waktu gue masih harus belajar itu gitu, gue butuh waktu untuk memproses itu, gue ngerasa beban banget karena masa kecil gue habisin buat gue juga jagain adik-adik gue ya dari sampai gue SMA mungkin gue baru mulai agak bisa kontrol adik-adik gue dari jarak jauh lah, mungkin bisa ya maksudnya tinggal buat telepon kalau dia belum pulang atau apa gitu. Tapi dari SMP dan sebelumnya tuh gue emang harus lincar di situ. Jadi nggak dulu beban mungkin karena gue harus memproses itu dan kedewasaan gue belum kayak gini gitu sekarang. Tapi kalau sekarang gue ngerasa dulu tuh beban yang akhirnya juga membentuk gue untuk jadi orang yang bertanggung jawab aja sih. Gitu. Akan apapun. Tapi berarti tanggung jawab ini adalah sesuatu yang muncul dari diri kamu sendiri? Iya, awalnya dimunculkan sama orang tua gue pastinya dan lama-kelamaan. Karena ketika lo ngelakuin satu hal terus-menerus itu akan menjadi habit itu akan menjadi sifat lo gitu dan itu udah auto kan. Itu udah otomatis, itu udah nggak harus disuruh ada masalah pasti lo ya masalahnya apa gitu. Oh gini aja gini gitu. Gue ya walaupun kadang mungkin cara gue menyelesaikan masalah cara gue sendiri gitu. Itu sih dan ya sampai sekarang gue beban yang dulu udah menjadi menurut gue kayak poin plus akhirnya buat gue karena gue udah biasa menghadapi masalah dan sampai sekarang gue masih terus mencari cara yang lebih baik untuk menghadapi sebuah masalah gitu. Ya namanya masih belajar ya. Bukan udah bapak-bapak yang gini aja dari gitu. Tadi masih bapak-bapak? Katanya sih gitu ya. Cuman ya balik lagi ya manusia, gue sebagai anak gue masih ngerasa gue belum bisa bikin sebangga itu. Tapi ya kalau kata nyokap gue sih ya mau bangga. AA tuh, gue dipanggil AA kan dari kecil. AA tuh sekarang begini, tapi ya mungkin benar. Cuma egonya gue tetap masih, gue belum apa-apa, gue harus bisa lebih dari ini. Lu nggak akan pernah bisa milih, lu lahir di keluarga mana, sebagai apa, keadaannya kayak gimana, lu nggak bisa milih. Tapi lu bisa milih, dan lu bisa survive, lu bisa berusaha, lu mau mati dalam keadaan apa. Quick question. Menurut kamu bersyukur itu proses atau hasil? Bersyukur itu proses menurut gua. Hasilnya tuh lu tenang. Jadi
Ya nggak tahu ya, ini so taunya gue aja, karena gue anaknya so tau banget. Ya kalau bahasannya gitu deh. Gue anaknya so tau banget. Menurut gue bersyukur itu proses dan hasil paling maksimal yang bisa dicapai oleh manusia itu tenang. Tenang itu tai sih. Tenang itu wah nggak ada tolak ukurnya gitu. Yang satu cara yang menurut gue so far bisa gue lakuin biar gue tenang tuh gue harus bersyukur aja udah. Kayak gue udahlah gitu kan, ambisi pasti banyak apa segala macem, dan ya kadang juga lu kemakan sama ambisi lu ya nggak sih? Ya, anjir gue mau kerja di perusahaan ini gitu. Terus lu ngelihat temen lu atau lu ngelihat orang di sosmed ya kan, karena sekarang sosmed udah kayak Tuhan gitu kan, lu kayak anjing enak juga ya kerja di situ, wah gila kerjaannya gini, gajinya segini, dia punya ini. Kadang juga kayak gitu gue ya, ternyata gue juga belum apa-apa gitu. Tapi kalau gue tarik lagi ke belakang, gue lihat sekarang kayak gimana ya, gue patut bersyukur sih atas apapun yang udah bisa gue lakuin, apapun yang udah gue punya gitu. Jadi menurut kamu kalau muka udah bisa tenang? Ya tetap lah, ya, sebagai manusia ketika lo bermimpi lo pasti punya step, dan menurut gue ini gue ada di step di mimpi gue dulu. Tapi sekarang gue punya mimpi lain, ya nggak ada bisa belum mati. Ya kan? Bener. Gitu sih. Ada nggak yang belum sempat kamu ngomongin ke orang tua? Atau mungkin ke adik kamu? Orang tua dulu ya. Oke, kalau ke orang tua, gue mau berterima kasih ya. Maksud gue, kalaupun ketika gue dilahirkan keadaan gue baik saja dan dengan semua yang berkecukupan, mungkin gue juga nggak akan bisa jadi orang kayak gini. Mungkin gue jadi orang kayak gimana gitu kan. Yang pasti ya, apapun yang terjadi di masa lalu, gitu. Ya orang tua gue juga pernah ngelakuin salah, gue pun sering salah ke mereka. Ya gue pasti minta maaf gitu, karena mungkin gue belum bisa jadi anak yang sesuai ekspektasi mereka. Dan gue juga mau berterima kasih sama mereka. Mereka udah ngajarin gue gimana cara bertahan hidup, gimana itu sebuah tanggung jawab, apa itu sebuah pengorbanan untuk mendapatkan sesuatu, apa itu bersyukur. Ya gue berterima kasih sama itu sih. Terus kalau buat adik gue yang cewek sih ya paling apa ya, lebih bijak aja dalam mengambil keputusan. Kalau untuk adik gue yang udah gak ada ini, kalau buat adik gue yang udah gak ada sih, semoga semasa hidupnya gue udah menjadi kakak yang baik. Semoga di masa-masa hidupnya udah banyak pelajaran yang bisa diambil dari gue, entah dari kesalahan gue atau dari sikap yang benar yang gue lakuin. Yang pasti gue sebenarnya belum sempat ngucapin selamat tinggal ya, karena dia pergi cepet banget, saya cepet itu nggak ada sign bahwa dia harus pergi gitu. Malamnya ketemu gue, paginya udah nggak ada. Waktu itu malah gue nggak nganterin dia pulang pas dia sakit, gue cuma orderin taksi online. Ternyata itu terakhir kali gue lihat. Habis itu paginya gue pulang ke rumah, di telepon, ya gue balik ke rumah dia udah dingin, udah diam. Jadi gitulah, selamat tinggal aja sih. Semoga tenang dan semoga dia bisa terus doain gue buat berjuang, buat ngelanjutin perjuangannya buat anaknya. Dia udah punya anak kan, dan sekarang jadi tanggung jawab gue. Semoga gue bisa menggantikan dia sebagai figur seorang ayah ya gitu ke anaknya. Semoga gue bisa memenuhi semua tanggung jawab dia ke anaknya gitu. Ya semoga gue bisa replace posisi dia buat anaknya gitu, walaupun nggak sepenuhnya jadi kalau dia yang lakuin ya pastinya gitu. Tapi at least semoga bisa, ya setidaknya gue meringankan beban dia lah, jangan sampai dia jadi beban mikirin anaknya gitu di sana. Karena dia udah bisa ngelakuin gitu. Tinggal berharap ke gue gitu. Semoga doain gue dong. Pasti lah segera. 1, 2, 3 doain gue lah. Gimana setelah dikeluarin lega? Lega sih. Cuman kalau gue legain aja pasti jadi 2 jam sendiri gue. Gak apa-apa, kita bikin sesi baru lagi bisa nih berarti. Sian yang lain.
lega sih, so thank you banget sih buat yang belum sempet. Ya, mungkin ya gue juga udah beberapa kali cerita ke temen dekat gue gitu. Cuman beda rasa ketika lu kan masih stranger lah, yang menurut gue lu orang baru, terus gue harus ngasih tahu something big ke lu. Tapi ya beda gitu rasanya. Kalau lu ke teman kan ya terserah lu mau ngomong apa juga dia pasti dengerin. Gitu. Tapi ketika lu bukan siapa-siapa, terus lu mau dengerin gua sangat berterima kasih sih. Kalau misalkan sekarang aku minta kamu buat cerita yang belum sempat, terus nanti kita tempel di gantungan sebelah situ, supaya kamu bisa melihat itu tiap hari, gimana? Boleh. Sip. Tulis di depan kamera. Ya, Yang belum sempat ya. Jadi gue tulis apa? Nama gue. nggak usah. Ini bener-bener kamu Anonimus ya? anonimus aja. Oke. Apa yang belum sempat? Satu kalimat berarti nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Serah kamu yang terrefleksikan seperti itu. Anjing gue kan Pak. Bisa singkatnya. Berarti ini bisa jadi pengingat orang lain juga dong sebenarnya. Benar. Jadi akhirnya pun kita jadi sama-sama tahu teman-teman kita tuh kenapa sih, ada apa sih yang belum sempat dilakukan sama teman-teman kita. Oke. Santai aja kan? Oh, oke. Dah. Oke. Thank you guys.